Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, kepadanya kita memanjatkan pujian-pujian kita dan juga kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla serta memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari buruknya perbuatan-perbuatan kita dan dari amalan-amalan maksiat yang kita lakukan. Karena barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Qala Allah Azza wa Jalla fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik pedoman hidup adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perbuatan adalah membuat-buat ibadah yang baru dalam agama, karena membuat ibadah yang baru dalam agama adalah kesesatan yang tempat kembalinya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Amma ba'd,
hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Zat yang paling mengerti akan kebutuhan makhluknya. Zat yang paling faham terkait sifat makhluknya, bahkan lebih faham daripada makhluknya tersebut sendiri. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla tatkala mensyariatkan kepada makhluknya ibadah, tatkala mensyariatkan syariat kepada makhluk-makhluknya, Allah Azza wa Jalla bersamaan dengan hal itu juga menurunkan sebuah kaidah yang agung, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yang mana hadis ini merupakan kaidah yang agung dalam ibadah, kaidah dalam segala syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun wa lan yushadda hadzal din illa ghalabahu." Sesungguhnya agama Allah Azza wa Jalla adalah agama yang mudah, dan tidak ada satu orang pun yang mempersulit agama Allah Azza wa Jalla kecuali ia akan merasa capek. Ia tidak akan mendapatkan faidah apa-apa selain capek yang menimpanya. Hadirin dan jemaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jika kita menilik kepada agama Islam, yang mana agama ini dibangun atas 5 pilar utama, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas 5 pilar, di atas 5 perkara. Yang 5 perkara ini Allah Azza wa Jalla jadikan 5 perkara yang mudah bagi kita. Yang pertama adalah syahadat, mengucapkan dengan lisan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mudah untuk diucapkan, mudah untuk dilafalkan, bukan merupakan suatu hal yang berat bagi siapapun. Kemudian pilar yang kedua adalah salat, yang mana Allah Azza wa Jalla hanya mewajibkan 5 salat dalam 1 hari dan 1 malam, yang jika kita lihat 1 kali salat tidak akan memakan waktu lebih dari maksimal 20 menit. Dan apabila kita kalkulasikan dalam 5 waktu, maka tidak akan lebih antara 1 sampai 1,5 jam dibandingkan waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita selama 24 jam. Maka itu hanya 8% dari waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan. 92% yang tersisa Allah kembalikan kepada kita. Terserah kita mau kita lakukan apa di dalam waktu tersebut. Allah hanya meminta 8% dari waktu tersebut untuk salat. Belum lagi keringanan-keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang sedang melakukan safar, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang sedang sakit. Allah izinkan untuk salat dalam keadaan duduk. Allah izinkan untuk memotong salatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Allah izinkan untuk menggabungkan salat dalam 1 waktu dalam syariat jama' dan qasar. Kemudian pilar yang ketiga, zakat yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada orang-orang yang mampu, kepada orang-orang yang wajib untuk melakukan zakat, yang mana zakat itu sendiri merupakan suatu hal yang mudah, karena Allah Azza wa Jalla tidak meminta seluruh harta kita. Allah tidak meminta setengah harta kita, Allah tidak meminta 1/4 harta kita. Yang Allah minta hanya 2,5% dari harta yang tidak kita gunakan, dari harta yang kita simpan. Kemudian pilar yang keempat, yaitu berpuasa. Allah Azza wa Jalla juga menjadikannya mudah bagi makhluknya. Allah Azza wa Jalla jadikan puasa mudah bagi hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berpuasa tidak 24 jam, hanya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk makan terlebih dahulu sebelum melakukan puasa, agar kita memiliki energi, agar kita bisa berkegiatan di saat berpuasa. Allah Azza wa Jalla perintahkan juga agar kita segera berbuka. Allah Azza wa Jalla tidak meminta kita memperlama puasa kita. Belum lagi keringanan-keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, Allah berikan fidyah. Bagi orang-orang yang sedang dalam safar, Allah berikan keringanan untuk berbuka. Dan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla
ahabba an tu'ta rukhasuhu kama yu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla senang apabila keringanan-keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan itu diambil oleh makhluknya, diambil oleh hambanya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla senang tatkala kewajibannya dilakukan oleh makhluknya. Tatkala seorang tidak berpuasa ketika ia dalam perjalanan, maka bisa jadi ia lebih Allah Azza wa Jalla cintai dibanding orang yang berpuasa saat perjalanan. Tatkala seorang mengambil keringanan untuk qashar salat 2 rakaat, bisa jadi ia lebih Allah Azza wa Jalla cintai daripada orang yang salat 4 rakaat dalam safar. Ini adalah bentuk kecintaan Allah Azza wa Jalla, bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Pilar yang terakhir, melaksanakan haji ke Baitullah merupakan perkara yang berat, dan kita semua mengetahui bahwasanya itu memerlukan usaha, memerlukan tenaga dan biaya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla berikan syarat dan ketentuan agar haji tersebut bisa menjadi ibadah yang mudah. Allah berikan tambahan dalam perintah haji, man istata'a ilaihi sabila. Haji tersebut hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Apabila kita tidak memiliki tenaga, maka Allah Azza wa Jalla tidak wajibkan. Kita tidak memiliki harta, Allah Azza wa Jalla tidak wajibkan. Karena sungguh agama Islam adalah agama yang mudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita mengetahui dan kita sudah merasa bahwasanya agama Islam adalah agama yang Allah Azza wa Jalla jadikan mudah, agama yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mari kita lihat bagaimana kelanjutan hadis tersebut. Setelah Allah Azza wa Jalla berfirman melalui lisan Rasulnya, innad dina yusrun walan yushadda hadzal din illa ghalabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. 3 kata, yang mana 3 kata ini mencakup bagaimana seorang hamba seharusnya berperilaku tatkala ia beribadah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fasaddidu, maka kerjakanlah amalan-amalan dengan sebaik-baiknya. Kerjakanlah perintah Allah Azza wa Jalla yang telah Allah mudahkan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kerjakanlah dengan totalitas, kerjakanlah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqaribu. Apabila ternyata kita tidak mampu mengerjakan amalan tersebut secara totalitas karena kemampuan kita yang kurang, kita tidak bisa menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa menyamai para sahabat, kita tidak bisa menyamai para tabi'in, kita tidak bisa menyamai para ulama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi yang kedua, waqaribu. Maka berusahalah untuk minimalnya mendekatkan amalan kita sebagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak bisa sama 100% dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka minimalnya 80%. Kita tidak bisa 80%, maka 50%. Tidak bisa 50%, maka 20%. Akan tetapi yang jadi pedoman adalah kita harus selalu berusaha untuk bisa membuat amalan kita sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaddidu, kerjakanlah dengan kemampuan kalian dengan totalitas. Waqaribu, jika tidak mampu, maka silahkan kerjakan minimalnya dekat sama dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Yang terakhir, wa abshiru, berikanlah berita gembira dengan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan.
3 kata dari Nabi SAW terkait bagaimana kita seharusnya beribadah, bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Yang harapannya masing-masing dari kita setelah ini kita melihat kembali kepada amalan-amalan yang sudah kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita tasdid dalam amalan kita? Sudahkah kita berusaha melakukan amalan dengan semaksimal mungkin? Jika belum, maka mari kita maksimalkan. Jika sudah maksimal, maka mari kita naikkan agar amalan kita bisa mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Azza wa Jalla harapannya tatkala melihat usaha kita, melihat kerja keras kita, Allah Azza wa Jalla akan meridhai kita dan memberikan karunia-Nya untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بني إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.